أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang kami hormati Ibu Hadiah Wasilah MPD selaku narasumber IKM Jawa Barat, dan yang kami hormati Bapak Tarsono SPDI selaku Kepala Sekolah SD Masjid Sunnah, dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan guru semuanya yang kami hormati. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini dalam rangka sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka. Dan yang kedua, salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara yang kedua adalah menyanyikan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Tarsono selaku Kepala Sekolah. Kemudian yang kelima adalah doa pembuka. Yang selanjutnya yang keenam penyampaian sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka oleh Ibu Hadiah Wasilah MPD selaku narasumber IKM Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah penutup. Membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yakni pembacaan salam dulu ya, salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Hadiah Wasilah MPD
selaku narasumber implementasi kurikulum Merdeka Jawa Barat. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan guru, baik dari SDG Nasrul Sunnah maupun dari keluarga lain yang mewakili. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka mengikuti acara penting, yakni sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka yang dilaksanakan di SDG Nasrul Sunnah. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya ila yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena acara ini atas izinnya, atas ridhonya dapat berselenggara dengan baik, dan juga alhamdulillah pula Allah Subhanahu wa taala pun telah mengabulkan permohonan kita bahwa di acara sosialisasi ini narasumber kita yang hebat alhamdulillah sudah bisa hadir datang bersama kita untuk berbagi ilmu. Bapak Ibu, ini adalah kesempatan yang emas, kesempatan emas, kesempatan yang luar biasa, dan kesempatan ini belum tentu akan terulang kembali. Maka oleh karena itu, momentum kesempatan ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena yang nanti akan disampaikan dan akan dipaparkan oleh narasumber kita ini bukan pemaparan biasa. Ini kaitannya untuk perkembangan kurikulum yang baru ini, yaitu kurikulum Merdeka. Seperti apa gambarannya, kemudian bagaimana itu P5 dan lain-lain nanti akan dijelaskan oleh beliau. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, tentunya bagi yang baru melaksanakan, mungkin kalau sekolah lain sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, tapi untuk SD kita Nasrul Sunnah ini tahun ini baru melaksanakan kurikulum Merdeka, baru mengimplementasikan kurikulum Merdeka untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Maka oleh karena itu, khususnya wabil khusus bagi yang baru melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka di tahun ini, mohon agar bisa disimak, diperhatikan dengan serius, agar supaya kita ada gambaran, dan ada wawasan dan pengetahuan yang luas terkait dengan kurikulum Merdeka itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya hingga di akhir acara nanti. Dan Bapak Ibu, saya juga mohon maaf mungkin karena tempat juga kurang memenuhi, karena ini kita pakai ruangan kelas 3A. Ya, kita pakai ruang kelas 3A karena maklum sekolah kami belum mempunyai aula. Jadi sebetulnya dulu itu pernah ini di atas ini lantai 2 ini adalah aula, karena sehubungan kita ini rombelnya banyak sehingga butuh kelas, tambahan kelas, sehingga aula ini dijadikan kelas. Tapi walaupun tidak ada aula, tidak di depan Bu. Yang saya hormati narasumber yang luar biasa, Ibu Haji juga, Bapak Ibu guru di SD Nasrul Sunnah yang sama. Disyukur alhamdulillah tergantikan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia kita hari ini masih dalam ya, dan semoga untuk selamanya pada hari ini kita bisa
bisa berkumpul dalam rangka kegiatan implementasi kurikulum merdeka di SD Nasibul Sunnah. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga kepada kita. Semoga nanti mendapat syafaat. Hari ini SD Nasibul Sunnah mengadakan kegiatan implementasi kurikulum merdeka. Katakanlah ini BIMTEK atau apa? IHT. IHT itu apa? In-house training tentang asma pembelajaran. Oke. Tadi HT-nya saya tahu di urutan telinga. Iya bingung. Ternyata HT-nya juga bukan di urutan telinga. Ya, ini bagian dari pertanggungjawaban pos kinerja, Pak. Ya, SD Nasibul Sunnah mendapatkan pos kinerja. Ini menunjukkan bahwa SD sini menunjukkan prestasi dan kinerja yang sangat baik. Karena kalau tidak sangat baik, ya tidak akan dapat. Jadi sekolah-sekolah tertentu yang kinerjanya baik, kinerja dalam hal ini diukur dari pencapaian raport pendidikan yang naik derajat sehingga sangat signifikan, dan itu menunjukkan peningkatan kinerja di sekolah ini. Selamat Pak Ustadz, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat lagi ya Pak. Lagi naik. Tapi bingung kalau nanti 100 untuk naiknya ke berapa? Tapi yang penting baik. Niatnya juga kan bukan untuk ngejar bos kinerja, bukan untuk itu. Itu hanya efek saja reward yang diberikan oleh pemerintah. Dulunya tidak ada gitu ya. Saya yakin tidak ada sekolah yang niatnya dapat bos kinerja. Iya benar Pak. Tapi hasil kerja yang bagus itu yang akhirnya mendapat reward itu, diberikan reward seperti itu. Bapak Ibu, ini manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya, tentang kegiatan ini dapat dukung mereka, karena jarang sekali pemahaman tentang kurikulum merdeka itu diberikan secara langsung tatap muka, karena memang tidak ada anggaran untuk itu, tidak ada. Pemerintah tidak menyediakan anggaran kegiatan BIMTEK kurikulum merdeka itu melalui tatap muka, semuanya melalui PMM itu, ya, melalui jaringan, ya, melalui jaringan itu. Jadi Bapak Ibu harus masuk ke PMM, harus lihat ke sana, belajar, dan bisa berbagi dengan teman juga, saling melengkapi, saling mengisi. Yang begini jangan. Tapi saya yakin dari beberapa masukan guru, mereka butuhnya sebetulnya tatap muka seperti itu. Tatap muka ini kan bisa langsung nanya. Kalau ke PMM susah nanya seperti apa gitu. Ketika di PMM nggak paham, nanya siapa gitu. Ya saling kita saling diskusi ya, dalam komunitas belajar. Tapi kalau seperti ini tetap langsung ada narasumber gitu, yang dididiknya juga nggak tahu berapa tahun gitu ya. Kurikulum mereka itu udah 3 tahun gitu, dan dididiknya udah lama. Bapak Ibu bisa langsung nanya ke narasumbernya gitu, ya. Ini wilayah ini ya Pak, luar biasa. Semangatnya luar biasa gitu. Terus kreativitasnya juga luar biasa. Jadi nanti tanyakan saja hal yang selama ini Bapak Ibu bingung gitu ya. Jangan dibedah bingungnya.
nanti pelaksanaan kurikulum merdeka ini bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi itu pelan-pelan ya. Ini barang baru, gitu ya, barang baru yang tiba-tiba harus dipahami Bapak Ibu, kemudian tidak ada pelatihnya, tiba-tiba Bapak Ibu harus melaksanakan ini. Banyak guru yang kelimpungan, banyak guru yang kelimpungan, yang apa? Karena tidak paham akhirnya frustasi. Kembali lagi ke pola lama lagi, ya. Kalau ada narasumber silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan di sini, gitu ya. Niat kita adalah untuk peserta kita, untuk kebaikan peserta kita. Maka mudah-mudahan ini menjadikan ladang amal bagi Bapak Ibu ya, menjadikan bahwa ini adalah ibadah, gitu ya, kalau Islam yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang kita ajar, gitu ya, kelak menjadi manusia-manusia yang diharapkan tentu. Dan itu insya Allah dan amal bagi Bapak. Dan sekecil apapun yang Bapak Ibu sampaikan ke anak didik, dan itu membekas, gitu ya, itu jadi hal yang sangat luar biasa. Saya ingin sedikit, gitu ya, ada orang yang sangat iri kepada guru itu, Pak Ustaz. Orang Balitbang dari Kementerian Kehutanan. Ini ya, adalah tulis. Dia profesor. Dia begini, guru SD atau guru betapa dia mencontohkan guru itu mengajak siswa menanam pohon. Jadi dia melihat di sebuah desa ada guru, gitu ya, membawa siswa menanam pohon apa yang bunga yang gitu kan, bunga yang merah-merah itu yang suka marah, gitu ya. Bunga soka kan ya biar. Ya. Oh kamu ya. Tanam pohon itu siswa-siswanya itu dibawa gerakan nanam pohon. Pohon itu katanya nantinya tinggi besar. Pohon itu akan menghasilkan oksigen. Oksigen itu dihirup oleh setiap orang yang melewati daerah sekitar. Sesuatu yang jarang dipikirkan orang. Bagaimana pahala dari menanam pohon yang bukan buahnya bermanfaat, tapi oksigennya dihirup oleh orang-orang di sekitar. Kegiatan implementasi kurikulum merdeka di SD Nasibul Sunnah secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam wa faraj an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mansur wahfadna wata jawattani fil alamin bihatwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, kasih sayangilah kami dengan rahmat-Mu yang sempurna agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas harian dalam beribadah dan beramal soleh demi mencapai kebahagiaan yang hakiki lahir dan batin. Ya Allah, Ya Fattah,
Bukakanlah pintu kecerdasan akal kami, cerahkanlah segenap jiwa kami, dan tuntunlah kami dengan hidayah dan taufik-Mu, sehingga dapat dengan mudah memahami setiap ilmu. Ini penyampaian sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Wasilah MPD. Waktu dan tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Tansono SPDI, ya, beliau Ustadz yang ada di sini, yang sekaligus kepala sekolah yang sangat saya banggakan. Bapak Ibu guru hebat dari SDGT Nasirus Sunnah dan SD lain, ya, di Gugus Marlin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua masih diberikan sekali nikmat. Di antaranya nikmat sehat, sehingga kita bisa bertatap muka dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka, dan insya Allah hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang asesmen penilaian. Kedua kalinya salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para penjaga zaman. Mudah-mudahan nanti kita akan dipanggil oleh Nabi, umatku yang mana? Itu yang ikuti KM di SDGT Nasirus Sunnah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, berdiskusi tentang paradigma penilaian kurikulum Merdeka. Seperti apa penilaian dalam kurikulum Merdeka? Masih bingung? Gak apa-apa ya, namanya juga baru ya. Yang kedua, kita akan berdiskusi apa itu asesmen formatif, sumatif, dan diagnostik atau asesmen awal pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah kita akan berdiskusi bagaimana mengolah hasil sumatif ke dalam nilai rapor. Dan juga nanti kita akan bagaimana menyusun proyek modul B5. Apakah ada yang sudah bisa? Modul B5? Belum, gak apa-apa, tenang saja. Nah, nanti setelah itu kita akan memasukkan hasil B5 ke dalam nilai rapor. Nah, itu agenda kita pada hari ini. Ya, baik. Bapak Ibu kan Juli, Agustus, September, ya, sudah melaksanakan penilaian, baik itu penilaian awal pembelajaran, ya, atau formatif, pasti Ibu sudah melakukan. Ceritakan pengalaman Bapak Ibu 3 menit saja, cukup 2 orang mewakili. Next, ya guys. Siapa yang mau maju? Sebelum dilanjutkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. Oh, kelas 6. Yang kelas 1-4 siapa ya? 1-4. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya belum baru tentang pengalaman sedikit ya, tentang penilaian di kelas 1. Kalau untuk penilaian kebetulan belum menerapkan P5. Jadi untuk mata pelajaran yang umum yang saya tahu sih itu kan dasar nilainya baru ini, ada formatif, ada sumatif. Yang saya tahu formatif itu untuk evaluasi guru-guru, dan untuk sumatif itu untuk penilaian akademis siswa. Ada TP1, TP2, dan TP3. Kalau saya bilang tadi, ya, mana semangatku? Ya, ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Mana guru yang keren? Ini guru yang keren. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. SDGT Nasirus Sunnah? Yes. Juara. Bapak Ibu
Ibu, hari ini kita akan memahami paradigma penilaian kurikulum merdeka. Tapi sebelum penilaian, tentunya saya akan tanya dulu nih, Bapak Ibu sudah memahami bagaimana membuat modul ajar intrakurikuler? Belum? Belum? Beneran belum? Belum. Kita mau, Ibu sudah tahu belum cara menurunkan CP menjadi TP? Belum? Oh, belum. Kok ujung-ujung penilaiannya gimana dong? Baik, kita akan bahas sebentar ya. Kita hari ini akan sedikit bahas bagaimana cara membuat atau menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran nanti menjadi apa? Alur tujuan pembelajaran. Baru modul ajar, baru penilaian. Betul tidak? Oke, setuju ya? Berarti agenda hari ini kita akan kembali ke modul ajar intrakurikuler. Baik, oke, thank you. Mbak, sebelum ke asesmen tadi saya akan mengulang sedikit tentang bagaimana cara menurunkan capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah ngeprint atau sudah baca tentang capaian pembelajaran yang dibuat oleh pemerintah. Jadi CP itu sudah dibuat Bapak Ibu ya, bukan guru yang membuat ya. Nah, nanti tujuan pembelajaran baru Bapak Ibu yang membuat. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi sudah dibacakan oleh guru kelas 6 ya, karena yang dulu di depan kelas 6. Nah, tadi kita sudah membaca dan mengetahui kita akan mencoba dengan capaian pembelajaran pada fase A ya. Fase A kelas berapa Bapak Ibu? 1 dan 2, bagus. Nah, tadi sudah dibacakan, makanya kita langsung analisis ya dari tadi per elemen. Nah, di sini yang sudah saya kuning dan hijau itu adalah elemen menyimak. Nanti kita akan pilah-pilah Bu ya, mana yang termasuk kompetensi dan mana yang termasuk apa Bu? Konten. Nah, setelah kita analisis mana yang kompetensi itu, pertama kompetensi apa yang tidak kita capai kepada peserta didik kita. Pertama adalah bersikap menjadi pendengar dan mendengar. Yang kedua nanti menunjukkan minat nih peserta didik kita. Yang ketiga adalah memahami ya. Nah, apa kontennya? Konten yang pertama adalah tuturan. Yang kedua apa Bapak Ibu? Pesan lisan. Yang ketiga adalah informasi baik tulisan maupun tulisan ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita analisis menjadi apa Bu? Menjadi TP ya. Nah, TP pertama kita akan combine, kita akan gabungkan antara kompetensi dan materi esensialnya. Nah, tadi TP pertama, TP 1 apa? Melalui pendengar ya, tuh ya. Melalui pendengar cerita fabel, peserta didik dapat mengidentifikasi tuturan yang disampaikan. Itu TP 1. Nah, TP 2 menunjukkan minat ya. Melalui mendengar cerita, peserta didik dapat menunjukkan minat terhadap cerita fabel. TP ketiga, memahami ya. Kita akan gabungkan melalui pesan yang disampaikan, peserta didik dapat memahami pesan lisan ya. Tuh, memahami pesan lisan ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke, kita sekarang tadi Bapak Ibu sudah membuat yang elemen kedua. Siapa yang mau? Saya Heri Sumarsi, guru kelas 6. Oke, lagi belajar juga. Gak apa-apa. Oke, CM. Ya. Nah, untuk kompetensi dari CP yang memahami ya tadi ya, membaca dan memeriksa. Ini menurut pemahaman saya Bu, kompetensinya adalah menjadi pembaca dan pemirsa yang pertama. Yang kedua, menunjukkan minat. Yang ketiga, membaca. Yang keempat, memahami. Yang kelima, memaknai. Kontennya, yang pertama teks, yang kedua informasi dari teks atau media audio. PP-nya
Melalui membaca, saya pakai cerita fabel juga. Melalui membaca cerita fabel, peserta didik mampu mengidentifikasi kata-kata yang dikenalnya sehari-hari. Kedua, melalui negaranya aja ya. Ya, nggak apa-apa sih ya. Yang pertama, melalui mendengar cerpen, peserta didik dapat memahami isi cerita cerpen. Yang kedua, melalui mendengar, peserta didik dapat menentukan tokoh, penokohan, kemudian pesan moral dalam cerita cerpen. Kemudian yang ketiga, melalui mendengar, peserta didik dapat menceritakan kembali isi cerpen dengan menggunakan bahasanya sendiri. Oke, Pak siapa namanya? Pak Yuda, doakan buat Pak Yuda. Assalamualaikum Teteh. Ini namanya Arabian food ya Teh. Nasi mandi. Oh nasi mandi. Kok bisa namanya nasi mandi? Bagaimana tuh Teh? Kalau nasi mandi itu warnanya kuning. Iya. Tanpa menggunakan apa ya? Kecap ya. Oh gitu, bener. Jadi perbedaannya kalau kebuli warnanya agak gelap. Oh iya bener. Kalau nasi mandi kuning karena dimandiin dulu ya. Itu daging apa namanya? Daging apa? Kambing. Oh gitu, dimasak Makanya apa daging itu? Kambing. Jadi kaldunya untuk masak nasinya. Keren dan luar biasa. Masya Allah, hatur nuhun sangat. Oke, ini sebelahnya. Nah, Teteh, ini menu apa Teh? Ini, oke. Ini sayur asem ya Teh ya. Masya Allah. Hatur nuhun Ustadz, hatur nuhun para guru-guru. Menunya sampai 2 macam. Ya Allah, saya luar biasa. Hatur nuhun. Oh, ada petainya Pak Heri. Ini Pak Heri, gimana kabarnya? Mau makan ya? Iya. Sama-sama kita menikmati. Menikmati. Ayo ibu-ibu guru, ini ibu guru dari dari Gugus. Dari mana Bu Pekandangan? Pekandangan 3 ini? Al Irsadi. Pekandangan 2. Mana Jaya 2? Jaya 2. Jaya 1. Ini dari mana? Oke. Terima kasih ya, makan dulu. Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana guru yang hebat? Ini guru yang hebat. Mana kepala sekolah keren? Yang mana? Yang itu. Di mana? Di situ. Kepala sekolah hebat. Tos. Baik. Saya hari ini senang banget Bapak Ibu karena kepala sekolah muda 3 yang sangat luar biasa dan Ustadz juga sangat luar biasa dari pagi sampai siang ini tidak meninggalkan ruangan. Beliau juga pengen tahu bersama-sama kita berdiskusi bersama ya dengan saya. Sekali lagi saya berdiri di sini bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, bukan karena saya orang pertama sudah belajar di luar. Saya orang pertama yang menerima ilmu di luar. Baik. Bapak Ibu, hari ini di S2 kita akan belajar tentang bagaimana membuat modul ajar B5. Lalu kita bagaimana sih mengolah nilai rapotnya B5 ke dalam aplikasi tadi. Semangat? Oke, tapi sebelumnya karena kita akan membuat modul B5, Bapak Ibu harus hafal ya tentang dimensi profil belajar Pancasila. Mau nyanyi tidak? Oke, stand up. Stand up please, stand up ya. Kita akan nyanyi bersama. Oke. Tepuk tangan semua. Semuanya nih ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semoga dengan adanya B5 ini anak-anak kita nanti akan punya karakter ya Bu. Karakter apa ini? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia,
kebinekaan global. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik. Oke, cukup ya. Soalnya kita kan sampai jam 2. Nyanyi jangan kebanyakan. Dipahami dulu soalnya kemarin banyak yang belum paham tentang ini. Jadi Bapak Ibu, P5 ini Bapak Ibu bisa menjadwalkan pertama harian. Harian artinya Ibu bisa 2, 2, 2, 1. Itu namanya harian. Ibu boleh mingguan. Ya, mingguan ini artinya Sabtu atau hari Kamis full P5. Ya. Ya, ini ya. Tapi sebelumnya saya akan jelasin ini pertama. Ini contoh harian mingguan sistem blok. Sistem blok itu nanti di akhir. Ibu nanti di bulan November P5 itu selama 7 jam dikali sekian. Mungkin sekitar 3 minggu Ibu full P5. Di bulan November full. Bisa seperti itu. Jadi pertama Ibu bisa harian, Ibu bisa mingguan, dan sistem blok. Seperti apa harian? Ini namanya harian Bu. 3, 3, 3, 2, 2. Berarti itu 7. Boleh Bu seperti ini. Ya. Ini cara menjadwalkan P5. Yang kedua Ibu boleh mingguan. Mingguan tadi ya, yang 1 hari full ya, di hari Minggu. Misalnya mingguan hari Kamis full, boleh Kamis itu P5 semua. Atau Sabtu full P5 semua ya. Nah kalau blok ini, yang blok itu maaf, ini di bulan November Ibu mau blok berarti 3 minggu itu full Ibu P5. Boleh seperti itu. Terserah maka Bapak Ibu yang enak yang mana. Baik ya. Nah sekarang kemarin banyak yang masih belum paham tentang ini. Fase A. Di fase A itu pendidikan agama Islam itu kan berapa jam Bu? Harusnya 4 jam. Tapi guru agama hanya ngajar 3 jam, satunya buat P5. Ya. Kemudian pendidikan Pancasila berapa jam yang seharusnya di fase A 5 jam. Tapi guru kelas hanya ngajar 4 jam, satunya kita ambil buat B5. Kemudian bahasa Indonesia juga berapa Bu yang seharusnya 8 jam. Nah, Bapak Ibu guru kelas hanya mengajar 6 jam, duanya buat B5. Ya. Kemudian terus matematika, pendidikan jasmani, terus ya baca Inggris. Nah, akhirnya kita dapat 7 jam. Dari mana 7 jam Bu? Dari sini. 1 ditambah 2 berapa Bu? 3 tambah 1 4 tambah 1 5 tambah 1 6 tambah 1 7. Di sini salah persepsi. Guru agama, agama dulu teori materi, praktek P5 katanya. Nanti guru kelas matematika yang seharusnya dia matematika itu 5 jam, dia 4 jamnya materi, satunya praktek namanya P5. Ini banyak salah persepsi, bukan seperti itu. Ya bukan. Kan modul P5 tuh ada modulnya sendiri, ada temanya, ada topik. Lalu kalau guru agama cuma 1 jam mau P5, P5-nya apa? 1 jam itu cuma 35 menit. Betul tidak? Di sini Bu, belum ada P5-nya karena jadwalnya dulu gabung sama pelajaran agama kan Bu. Pelajaran waktunya kurang, kekurangan waktu. Jadi Ibu belum dapat? Ibu masih tahu. Ibu belum P5. Belum masih di jam. Ibu siapa namanya? Ibu Iin setelah kelas 4, guru kelas 4 belum P5 karena masih bingung jadwalnya. Ibu kelas berapa? Kelas 1. Tadi sudah ngomong belum? Oh, sudah. Ibu kelas berapa? Oh, belum. Kelas berapa Pak? Belum ngomong kan tadi? Ngomong. Nah, ngomong MC, ngomong beda. Kalau di sini kan makanya kita dengan tambahan apa gitu. Jadi kita harus percaya. Jadi kita cuma maksud yang buat.
Gak apa-apa cerita belum menerangkan, gak apa-apa Bapak Ibu ya. Gak apa-apa Bapak Ibu cerita berbagi praktek baik juga bagus. Berbagi praktek baik belum menerapkan P5 gak apa-apa. Karena apa? Baik Bapak Ibu tadi di sini guru kelas 4 belum P5 belum jalan karena masih bingung penjadwalan. Bapak guru kelas 4 masih juga belum melaksanakan karena bingung jadwal karena dibanyakin yang agamanya. Tidak apa-apa, nggak apa-apa Bu, nggak ada yang salah baik. Nah sekarang Bapak Ibu jangan bingung-bingung ya. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa P5 itu ada modul ajar. Jadi P5 itu misah dengan mata pelajaran, ya, pisah karena ada modulnya. Sekali lagi tadi saya sampaikan, ibu-ibu kalau ngajar P5 tiap hari jangan anak-anak besok bawa gambar ya, bawa origami ya, bukan. Ada temanya, ibu pilih mau gaya itu berkelanjutan, mau kearifan lokal, mau kewirausahaan, ibu pilih. Nanti ibu sepakati dengan bapak kepala sekolah, dengan guru-guru duduk bersama. Tapi sebelumnya duduk tim dulu, nanti di-SK-kan sama bapak ustadznya, sama ibu kepala sekolahnya. Baru memilih tema apa di fase A. Oh, di fase A kewirausahaan. Saya kasih contoh. Di sini fase A kewirausahaan. Temanya apa Bapak Ibu? Kewirausahaan ya. Topik yang saya angkat adalah sayurku, wujud tanggung jawab dan keberhasilanku. Itu ya. Nah, topiknya nanti terserah Bapak Ibu yang lagi ngetren hari ini apa, atau bulan ini apa, atau Indra yang ngetren apa. Kan tangan Bu kemarin Bu ya. Sekolah harus punya puspa, ya enggak? Emang walaupun kecil, ya enggak? Nah itu enggak apa-apa, hanya untuk pembelajaran di P5 ada hubungannya, ya. Nah di sini kita harus hubungkan atau harus ada relevansi proyek yang akan kita terapkan kepada anak-anak. Nah contohnya di sini saya membuat fase A. Saya contohkan UPDD 1 Singaraja. Nah di sini latar belakang ekonomi orang tua siswa UPDD 1 Singaraja kebanyakan pedagang Bu, hampir separuh lebih dari 250-an itu hampir 70-an para pedagang. Dagangnya di pasar sebelah. Nah ini saya buka latar belakang ekonomi, kenapa saya mengambil itu, tema itu, topik itu. Nah di sini tadi ya, orang tua siswa UPDD Singaraja kebanyakan bekerja sebagai pedagang. Selain itu, sekolah itu dekat dengan pasar. Sampingnya sekolah pasar, benar tidak Bu ini? Saya hubungkan lagi, sehingga sekolah merasa perlu mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa sejak dini. Nah, kemudian apa? Upaya sekolah menumbuhkan jiwa wirausaha tersebut mengandung harapan agar di kemudian hari siswa dapat membaca dan menangkap peluang kewirausahaan. Itu latar belakang. Jadi Bapak Ibu membuat tema atau diskusi untuk menentukan tema harus kita hubungkan dengan sekolah kita. Apa? Fasilitas ini apa? Ya. Kemudian relevansinya apa dengan sekolah kita? Itu tema yang harus kita ambil dan topik yang harus kita angkat ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, nah selain itu lingkungan sekolah memiliki halaman yang luas tetapi penghijauan dirasa masih kurang. Di satu Singaraja itu luas halamannya, tapi penghijauannya mungkin rada kurang ya. Nah kemudian sehingga sayur-sayuran yang ditanam siswa diharapkan bisa menjadi salah satu mitra dalam melakukan penghijauan. Sehingga apa? Sehingga sekolah juga dapat penghijauan di sekolah ditingkatkan dengan adanya program ini, proyek ini. Itu ya Bu hubungannya. Tadi pertama kenapa saya melakukan kewirausahaan dan topiknya ini ya. Kenapa saya mengambil kewirausahaan dan topiknya ini? Pertama, hampir semua orang tua itu pedagang. Kedua, tata sekolahnya dekat dengan pasar. Ketiga, halaman saya luas tapi kurang adanya tanaman. Nah, itu ya. Kemudian di sini tujuannya apa? Itu tulis. Tadi buku sudah bagus tuh, buku sudah modulnya tuh. Tujuannya apa?
proyek ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kompetensi ya dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan yang bertema kewirausahaan. Tuh ya. Selain itu, siswa juga dilatih untuk mengenali potensi lokal dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan di kemudian hari. Artinya, ketika dari kecil anak-anak kita sudah berikan tadi tuh Bu ya proyek tadi, di kemudian hari dia bisa membaca peluang. Jadi tidak pengen anak tuh sekolah jadi dokter atau PNS, tidak. Dia bisa menciptakan lapangan kerja, itu harapan pemerintah. Dan ini targetnya apa Bu di P5 itu? Ya, apa yang Ibu ingin kembangkan? Karakter apa di P5 ini? Nah, di sini proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil belajar Pancasila, yaitu pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi mandiri. Dari proyek tadi tentang kewirausahaan, kita berharap sebagai guru apa yang akan dikembangkan? Dimensi pertama dan mandiri. Ya, baik, lanjut. Ibu nanti tahunya dari mana sih dimensi ini? Elemen-elemennya dari mana Bu Ila? Dari mana Miss Ila? Dari beskap nomor 9. Ibu sudah baca belum? Belum dibaca, Pak? Belum. Ibu kebetulan kan ya, tentunya. Nanti dibaca di print ya. Di print nanti BSK 09 tahun 2002 itu tentang ini. Elemen-elemennya apa? Nanti ini Bu yang akan kita masukkan ke aplikasi laptop. Nah itu ya. Bapak Ibu mau mengajarkan P5 ya, biar Ibu gak bingung. Pertama, aktivitas pertama sosialisasi. Berapa JP Ibu? Pengen cukup nggak ya kira-kira 2 JP? Kalau cukup ya udah 2 JP untuk sosialisasi. Apa yang Ibu lakukan? Pertama, Ibu undang orang tua. Kan orang tua bingung Bu, P5 ku apa sih istilahnya enggak? Bertanya-tanya tidak Bu? Ibu ujung-ujung bikin jadwal P5, ya kan? P5 ku jagoan apa? Apa Nagasari kah? Ya kan? Apa Ciplu? Ciplu yang sekarang lagi apa Ciplu yang sekarang lagi ngetren dibikin semua orang. P5 mau apa Ciplu apa Nagasari? Nah, Ibu aja orang tua siswa, Ibu komunikasikan P5 itu apa? Dengan harapan pertama orang tua understand, anak-anak mengerti. Yang kedua orang tua mendukung Bu. Anak kelas 4 mau bikin tadi kan misalnya budidaya ikan lele dan abon. Anakku nanti endingnya itu mau buat abon loh, tapi prosesnya ditempuh. Ibu ceritakan. Ini yang pertama, sosialisasi ya. Yang kedua adalah ini Bu, setelah Bapak Ibu sosialisasi, Ibu harus tes, bukan harus ya, Ibu melakukan tes apa tadi? Diagnostik. Ya kan? Setelah Ibu sosialisasikan kelima, Ibu tes dulu, boleh non kognitif, boleh kognitif. Nah, siswa mengerjakan asesmen tuh, boleh kognitif atau non kognitif ya. Apa langkah-langkahnya? Bapak Ibu memberikan lembar pertanyaan kepada siswa. Boleh juga tanya jawab, tidak harus tertulis ya. Yang kedua, nanti selain itu Bapak juga boleh ya menanyakan tanya jawab hal-hal yang ingin diketahui lebih dalam terkait tadi ya Bu. Kemudian yang ketiga, siswa mengerjakan asesmen diagnostik, boleh kognitif, boleh non kognitif ya. Ini kedua Bu. Berarti jika tambah 2 5 jam. Di hari Sabtu itu boleh Bu. Undang orang tua paham. Maka Bapak Ibu, misalnya orang tua ada kesibukan boleh meninggalkan tempat. Tapi kan beliau udah tahu ya apa yang harus dilakukan nanti. Nah, langkah berikutnya setelah Ibu sudah asesmen ya, awal pembelajaran boleh, asesmen diagnosis boleh, mangga namanya terserah. Nah baru Ibu tahap pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Agus Darmayanto. Saya tahun ini baru ngajar lagi karena kemarin saya sibuk di pemberdayaan.
Untuk proses P5 di kelas saya menjalankan sebisa saya Bu ya, karena bagi saya P5 itu masih belum ngerti gitu, masih abstrak. Alhamdulillah di sini banyak masukan dan pencerahan. Waktu saya jalankan di kelas itu P5 itu saya ajak mereka sama FLS itu PMPLS menanam tanaman, terus pupuk juga sama, tidak bagaimana cara menanam apa gitu sama siswa. Terus yang terakhir yang saya jalankan itu saya mengajak siswa, bukan lagi sosialisasi itu ya, karena saya juga masih belajar. Kelimanya yang nggak jauh-jauh seperti yang biasa lagi, gambar, oh itu origami. Terus yang terakhir itu menggunakan kain bekas, kan anak-anak suka itu ya, apa namanya itu, kepang gitu, mengepang tuh, gitu. Oh iya ya, jadi kain bekasnya itu digunakan untuk mengepang gitu, yang sering kelas tapi karena apa ya, saya juga masih belum paham sama modulnya dengan penerapan kelimanya, tahapannya, nggak apa-apa. Jadi ya sering-sering sama guru sama di SD mana J2 ya seperti itu. Oh gitu, nggak apa-apa, nggak salah, nggak apa-apa. Tiap hari bawa gambar, nggak apa-apa, bapak kan belum tahu. KB itu kan seminggu 2 kali. Hari apa? Tadi 3 apa? Ya 3 4. Oke, nama siapa nih? Ibu Dian. Tepuk tangan buat Ibu Dian. Keren. Ya, saya juga Pak. Terima kasih Ibu ya atas kesempatannya. Siap. Perkenalkan, nama saya Lilis Yulianti. Cuma saya saja Bu, kemarin P5 ini sebetulnya sudah diterapkan di SD Margaret 3. Dan Masya Allah luar biasa, kita bekerja sama dengan orang tua murid yang sudah terorganisir kelasnya, sehingga panen karya itu menjadi sesuatu hal yang meriah, bahkan ada pentas seninya pula. Bahkan orang tua itu memfasilitasi kita semua itu untuk bentuk panggung dan tendanya, itu udah luar biasa. Dan bahkan ada bajar-bajar dari luar yang masuk ke kita untuk ikut dalam panen karya tersebut. Jadi seperti pameran yang sesungguhnya Bu. Itu sebelum saya meninggalkan Margaret 3 itu sudah dilaksanakan panen karyanya. Karena betul, karena Maulidiyah cuma sudah IKM-nya. Tepuk tangan buat Ibu Lilis, keren dan sangat luar biasa. Baik, gak apa-apa, berbagi praktik baik. Baik Bapak Ibu, ini aplikasi rapat yang tahun kemarin itu ada 2 ya Bu, yang bisa, yang intrakurikuler dengan P5 bisa. Ini ya, seperti biasa Ibu masukin identitas sekolah, data siswa. Ini Bapak Ibu bisa ngambil dari Dapodik ya. Nih, ya langsung boleh. Nah, data siswa boleh copy paste ini semua diisi sama dengan K13 kemarin ya. Kemudian tujuannya apa di sini? Misalnya kita masukin tujuan pendidikan agama Islam, tuh, ya kan? Kita masukin semua tujuan pembelajaran. Pendidikan pada sini apa? Kita masukin ya. Kemudian dan seterusnya. Bahasa Indonesia apa? Baik ya. Ini sama Bu, terus kita masukin nilai asesmen formatif. Tuh ya. Kita masukin lagi semua ya Bu, sama dengan K13. Nah, kemudian ini yang intrakurikulernya. Sekarang yang P5-nya. Tuh Bu, bisa. Di sini Bapak Ibu, tuh. Ini yang P5-nya Bu. Tuh kan tadi. BB artinya dia apa Bu? Belum berkembang. Ini yang aplikasi rapat tahun sekarang 2023 yang sudah direvisi antara intrakurikuler dengan P5 jadi 1. Lihat Bapak Ibu di sini, saya akan zoom, kelihatan tidak? Kelihatan ya? Nah, nanti Bapak Ibu input nilai. Pertama tadi sama ya, profil sekolah, identitas siswa, tujuan mata pelajaran, tujuan pembelajaran Bapak Ibu, ini kita isi. Contoh pendidikan Pancasila, lingkup materi dan tujuan pembelajaran. Ibu masuk di sini Bu, lihat
Lingkup materi misalnya pertama, aku suka bergotong royong. Nah, tujuannya apa? Oh, tujuannya ini. Ibu semua masukin TP1, ya kan? Bisa dipahami Bapak Ibu? Halo? Ibu, ini yang aplikasi rapot yang terbaru yang revisi 2023. Nanti Ibu tadi masukin seperti biasa profil sekolah, data siswa. Nanti Ibu akan input nilai ya. Di sini ada lingkup materi. Contohnya pendidikan Pancasila. Lingkup materinya aku cinta lingkungan sekitar. Kemudian aku suka bergotong royong ya. Tujuan pembelajarannya TP1 ini kita masukin. TP2, TP3, TP4 terus kita masukin. Nah, kemudian di sini terus Bu, bahasa Indonesia, lingkup materinya apa itu masukin. TP-nya apa itu masukin. Lalu di sini ya Bu. Terus ya. Nah, setelah Ibu semua masukin, di sini ada tadi B5 Bu. Nih. Nah. Di sini. Oh, nih ya. Tadi Ibu isi dulu tapi apa namanya? Dimensinya. Tuh. Di sini tadi dimensi-dimensi kita akan masukkan ya di sini ya. Tuh, dimensi pertama sudah ada semua ya Bapak Ibu di sini ya, sudah lengkap. Ibu nanti tinggal masukkan skenario proyeknya Bu tadi ya. Di sini Ibu masukin semua. Nama proyeknya apa? Dimensinya apa? Ibu masukin semua. Seperti tadi Bu, targetnya apa? Ya. Yang jadi pertanyaan dari kakaknya mungkin tidak jauh berbeda dengan hasil sunnah. Kita kan ada mata pelajaran selain mata pelajaran nasional, ada keagamaan, Quran hadis, hadis, bahasa untuk raportnya itu kan terbatas di mata pelajaran atau bisa dikatakan mata pelajaran agama atau khusus ada raportan sendiri yang lain ya, yang untuk mata pelajaran umum selain P5 yang sudah berjalan di kami itu ada raport khusus mata pelajaran umum, ada mata pelajaran agama yang notabene ada kita buat sendiri versi raportnya tentang agama. Kalau yang mata pelajaran umum memang kita hidup ke original. Untuk apakah dari yang terbaru bisa digabung jadi satu biar tidak bisa. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Heri. Apalagi kalau swasta, Bapak Merdeka. Merdeka Bapak. Tadi kalau misalnya yang sudah berjalan, kan Bapak misah nih. Bapak misah agama dengan tadi ya yang intra ya, yang distrik. Nah nanti nggak apa-apa, misalnya Bapak ada dua opsi. Yang pertama agamanya terpisah, intrakulikuler dan P5 gabung jadi satu. Yang tadi aplikasi tadi, ya. Jadi tetap orang tua menerima dua rapor. Atau nanti coba Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Febi, saya di sini sebagai guru wali kelas 1. Masya Allah, orang sabar. Pertama-tama saya mewakili dari SDIT Nasirul Sunnah ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Ila. Syukran jazakallahu khairan. Atas apa yang beliau sampaikan dari pagi sampai menjelang sore hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi pundi-pundi pahala yang nanti akan menjadi pembantu kebaikan itu. Kemudian yang kedua, saya juga mewakili dari SDIT Nasirul Sunnah mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini, yang menyempatkan waktunya untuk ikut bersama-sama belajar tentang kurikulum merdeka. Selanjutnya, testimoni dari saya. Ini adalah manfaat yang luar biasa Bu, karena memang kurikulum merdeka ini kan kurikulum yang nantinya akan diterapkan di tahun 2024, sehingga sosialisasi yang sedang dilakukan juga sangat bermanfaat buat kami, terutama sekolah yang memang
swasta dan juga basisnya Islam. Sehingga ada beberapa komponen yang memang kita harus menyesuaikan dengan kurikulum yang pemerintah terapkan saat ini. Dengan adanya sosialisasi ini, kami sangat merasakan manfaat yang sangat besar, mulai dari asesmen diagnostik, kemudian sampai pada pengisian rapor, sehingga minimal ada sedikit gambaran bagi kami tentang bagaimana nanti mengelola kurikulum merdeka ini dari awal sampai kemudian diaplikasikan kepada peserta didik, kemudian juga diaplikasikan kepada rapot yang nantinya juga akan ada kesinambungan dengan kurikulum selama ini. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Sumarsi. Saya ingin testimoni, benar-benar testimoni untuk P5. Kebetulan waktu kemarin sosialisasi saya tidak hadir ya Bu. Teman-teman juga membicarakan P5 saya dalam hati apa ya P5 ya. Walaupun saya kultitas, saya juga pengen tahu juga. Ya, di sini saya pikir P5 itu seminggu harus selesai. Satu tema wirausaha misalnya. Oh ternyata untuk 1 bulan. Oh ternyata ada panennya juga. Jadi hasilnya nanti dibaca karena Ibu seperti itu. Alhamdulillah Bu paham. Walaupun ketika diberi tantangan untuk membuat tadi Bu model dia ngomong siap, saya kaget. Siap kembali. Ya tapi alhamdulillah paham. Terima kasih banyak. Semoga dicatat sebagai kebaikan dunia yang telah diberikan kepada kami hari ini. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuswati dari SD 1 Tangerang. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Hari ini diberi kesempatan, diberi nikmat, rahmat sama Allah bisa menuntut ilmu bersama ini dosen saya, guru saya. Sampai sekarang masih jadi guru. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebenarnya saya tuh ingin mengikuti, walaupun saya kepala sekolah, bukan berarti saya tidak harus tahu tentang kurikulum merdeka ini. Bagaimana nanti dengan bukan guru yang dari sekolah, kok kepala sekolahnya tidak tahu. Saya ingin ingin ikut pandai 1, cuma karena ada kegiatan MTQ. Alhamdulillah masih ada kesempatan. Masya Allah, luar biasa banget. Dari yang tadi Ibu paparkan, alhamdulillah yang memang ada sama. Saya juga sama dengan Ibu Bapak Guru yang di sini. Jadi masih rambyang-rambyang. Masih rambyang-rambyang, masih abu-abu ya. Alhamdulillah setelah dari pagi ya, dari jam 9 dari sini, alhamdulillah bukan sedikit, banyak terangnya. Banyak terangnya. Dan tadi malam saya itu mencoba membuat modul P5. Masya Allah, tangan buat Ibu kepala sekolah yang luar biasa ini. Mencoba masih meraba-raba juga, dan dengan hari ini tadi saya melihat jadi semakin yakin dan mantap. Masya Allah. Insya dilanjutkan modul P5-nya. Dan sama Bu Ila kemarin juga guru-guru masih persepsinya kalau P5 itu berkaitan dengan mata pelajaran ya. Ternyata memang berbeda tema seperti itu. Nah, itu saja. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti dari sini akan dikeluarkan alhamdulillah dan akan menjadi amal jariah. Amin ya Allah. Sehat terus ya Bu. Amin. Tepuk tangan buat Bu Pak. Saya suka Mas Heri kan luar biasa. Bu Lilis, Pak Heri, Pak Ustadz juga. Saya suka dengan orang-orang yang hebat seperti itu. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau. Mudah-mudahan langkah Ibu ke sini bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Dicatat Allah sebagai amal ibadah tolabul ilmi. Untuk siapa? Untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk kita sendiri ya. Baik.
Terima kasih atas semua waktunya, atas semua pikirannya, semua yang Ibu tuangkan pada hari ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan, kita berdiskusi bersama-sama bisa memberi manfaat bagi Bapak Ibu dari SDIT Nasrul Sunnah Pekandangan 1, Pekandangan 2. Ya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika dari pagi hingga sore ini ada kata-kata atau ada perbuatan perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Mohon dimaafkan Bapak Ibu. Kita berikan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.